Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Sudiana, salah satu mahasiswa Prodi Matematika di Universitas Sindang Kasih Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan tentang teori belajar dinas. Teori belajar dinas merupakan pendekatan pembelajaran matematika yang menekankan pada proses belajar melalui eksplorasi manipulatif dengan tujuan memfasilitasi pemahaman konsep matematika yang abstrak melalui representasi konkret. Pendekatan ini diperkenalkan oleh Zoltan Dines. Beliau adalah seorang matematikawan dan pendidik, di mana dalam teorinya menekankan belajar matematika melalui permainan. Dines mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berpengaruh bila dimanipulasikan dengan baik dalam pelajaran matematika. Hal ini membantu membuat konsep abstrak menjadi konkret. Adapun tahap-tahap dari teori belajar dinas ini terdiri dari 6 tahap. Nah, untuk itu kita langsung saja bahas satu persatu. Yang pertama adalah permainan bebas. Permainan bebas adalah konsep tahap belajar yang terdiri dari aktivitas yang tidak terstruktur dan tidak diarahkan, yang memungkinkan peserta didik mengadakan eksperimen dan memanipulasi benda-benda konkret dan abstrak dari unsur-unsur konsep yang dipelajari itu. Tahap ini merupakan tahap yang penting, sebab pengalaman pertama peserta didik berhadapan dengan konsep melalui interaksi dengan lingkungannya yang mengandung representasi konkret dari konsep tersebut. Dalam tahap ini, peserta didik juga mendapatkan kesempatan untuk membentuk struktur mental dan sikap mempersiapkan diri memahami konsep tersebut. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah permainan yang menggunakan aturan. Pada tahap ini merupakan tahap belajar konsep setelah periode tertentu di dalam permainan bebas terpaksa. Dalam tahap ini, peserta didik mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep itu. Setelah peserta didik itu mendapatkan aturan-aturan yang ditentukan dalam konsep atau sebuah peristiwa, peserta didik siap untuk memainkan permainan itu. Dengan bermain, peserta didik mulai menganalisis struktur matematika. Misalnya dengan menggunakan balok-balok logika untuk dua variabel yang berbeda. Nah, dalam permainan, setelah siswa merasa familiar, siswa akan mulai bermain dengan aturan tertentu yang dirancang oleh guru. Aturan ini membantu mereka memahami konsep-konsep dasar matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. Selanjutnya, tahap yang ketiga adalah permainan yang mencari kesamaan sifat. Tahap ini berlangsung setelah memainkan permainan yang disertai aturan tadi. Dalam melaksanakannya permainan tahap kedua tadi atau permainan yang menggunakan aturan, mungkin peserta didik belum menemukan struktur yang menunjukkan sifat-sifat kesamaan yang terdapat di dalam permainan yang dimainkan tersebut. Jadi, peserta didik perlu dibantu untuk dapat melihat kesamaan struktur dengan mentransaksikan dari suatu permainan ke bentuk permainan lain. Sedang sifat-sifat abstrak yang diwujudkan dalam permainan tersebut tetap tidak berubah dengan transaksi tersebut. Contoh permainan ini adalah tebak siapa atau permainan papan yang melibatkan pengenalan sifat-sifat angka, bentuk, atau objek matematika lainnya. Misal, sifat suatu bilangan, yaitu dalam bilangan genap, ganjil, prima, dan lain-lain. Ataupun sifat-sifat bangun geometri, bisa segitiga, persegi, lingkaran, ataupun yang lainnya. Nah, untuk ke tahap yang selanjutnya, tahap keempat, permainan dengan representasi. Dalam tahap ini, peserta didik mencari kesamaan sifat dari situasi yang serupa. Setelah peserta didik itu mendapatkan kesamaan sifat dari situasi, maka peserta didik itu perlu gambaran konsep tersebut. Tentu saja gambaran konsep itu biasanya menjadi lebih abstrak daripada situasi yang disajikan. Cara ini mengarahkan peserta didik kepada pengertian struktur matematika yang abstrak yang terdapat di dalam konsep tersebut.
Berikutnya tahap yang kelima adalah permainan dengan simbolisasi. Permainan dengan menggunakan simbol ini merupakan tahap belajar konsep di mana peserta didik menemukan atau merumuskan representasi dari setiap konsep dengan menggunakan simbol matematika atau dengan perumusan verbal yang sesuai. Nah, pada tahap ini, siswa mulai menggunakan simbol-simbol matematika untuk menyatakan konsep yang telah mereka pahami. Contoh, simbol plus, yaitu menunjukkan untuk penjumlahan. Simbol minus, menunjukkan untuk pengurangan. Ataupun simbol sama dengan, bisa untuk menunjukkan kesamaan. Dan banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya tahap yang terakhir yang keenam. Permainan dengan formalisasi. Permainan ini merupakan tahap belajar suatu konsep dan struktur matematika yang saling berhubungan. Peserta didik harus mengurut sifat-sifat itu untuk dapat merumuskan sifat-sifat baru. Misalnya sifat-sifat dasar di dalam struktur matematika adalah aksioma. Dari aksioma inilah kemudian dapat dirumuskan suatu teorema atau dalil. Jadi perjalanan dari aksioma menuju teorema adalah dalil, itu disebut dengan pembuktian. Nah, dari teori Dines ini saya bisa menyimpulkan bahwa teori Dines adalah pendekatan inovatif dalam belajar matematika. Alat peraga dan aktivitas penting dalam pembelajaran yang bisa kita kemas dalam sebuah permainan. Pendekatan ini dapat membuat pembelajaran lebih bermakna. Pembelajaran juga menjadi lebih menyenangkan bagi siswa. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.